seperti apa sih Pak untuk memperkenalkan atau mengajarkan kepada masyarakat, mengenalkan kepada masyarakat? Iya, gini Mbak Tracy. Jadi Profesor Widi ini telah melatih hampir 5.000 tukang, 5.000 mandor di seluruh Jawa Tengah dan DIY untuk melaksanakan, untuk mengerti, memahami, kemudian melaksanakan kaidah-kaidah bangunan tahan gempa pada pekerjaannya sehari-hari. Sahabat Tangguh, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Trevi Jenti Puspasari dalam podcast BNPB Berisi, bersinergi dalam teknologi dan inovasi edisi ADEXCO, ASEAN Disaster Management Expo and Conference yang bersamaan dengan kegiatan Global Forum for Sustainable Resilience 2024 yang diadakan di G-Expo pada tanggal 11 sampai 14 September 2024. Sahabat Tangguh, kita tahu bahwa Indonesia berada di ring of fire yang harus siap dengan adanya ancaman bencana gempa bumi. Belakangan ini juga mencuat berita mengenai ancaman megatrust di Indonesia yang berpotensi terjadinya gempa bumi besar. Sejatinya gempa bumi tidak menyebabkan korban, namun korban timbul karena bangunan yang runtuh menimpa penghuninya. Oleh karena itu, kekuatan bangunan di Indonesia terhadap gempa bumi menjadi sangat penting. Untuk mengetahui apakah bangunan tahan terhadap gempa, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta membuat suatu inovasi yang disebut Simutaga, simulasi sederhana bangunan tahan gempa. Nah, bincang-bincang kita kali ini bersama Bapak Dwi Wintaro akan mengupas inovasi asli anak bangsa Simutaga ini. Ya, apa kabar Bapak? Baik Mbak Tracy. Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih telah bersedia hadir. Pak, kita mulai dengan bagaimana Pak ceritakan awal mulanya ada ide ini ya, mengapa diciptakan Simutaga ini Pak? Terima kasih, salam tangguh untuk kita semua. Teman-teman semua, bahwa di UII ini ada jurusan teknik sipil, wabil khusus untuk di kegempaan atau kebencanaan. Di jurusan ini sangat concern dengan keadaan bumi kita yang banyak ancaman wabil khusus gempa buminya, sehingga muncul ide gagasan bagaimana menampilkan atau menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kita berada pada bangunan atau rumah yang aman terhadap bencana. Nah, kemudian didesainlah sebuah bangunan yang disebut bangunan rumah tahan gempa oleh Profesor Sarwidi yang kemudian disebut Barataga. Nah, kemudian Barataga ini luar biasanya sudah diterapkan di tahun 2004 dibangun di Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Imogiri di Bantul. Nah, alhamdulillah uji ini mendapatkan respon yang bagus dari alam. 2006 terjadi bencana gempa bumi DIY Jawa Tengah. Nah, kemudian bisa dibandingkan yang bangunan menggunakan bangunan tahan gempa aman Mbak Resi. Kemudian di tetangganya tidak aman alias hancur dan mengakibatkan korban jiwa. Gitu Mbak. Oke, berarti dari awalnya bermula dari ini ya Pak ya, adanya Fakultas Teknik tadi, Teknik Sipil tadi ya. Nah, sekarang bagaimana pengembangannya Pak sampai saat ini untuk sampai ke disebarluaskan, apakah memang hanya di lingkup akademisi saja atau memang sudah menjadi dikonsumsi oleh publik ini terkait dengan Simutaga ini Pak? Iya. Kemudian setelah diuji oleh alam lulus, kemudian berpikir kembali bagaimana ini pelajaran atau pemberdayaan ini bisa sampai ke masyarakat. Nah, kemudian berpikir terus muncullah
Simutaga ini, Mbak. Simutaga ini adalah kalau di sebuah masyarakat ataupun di kampus, di sekolah dan sebagainya, kalau kita hanya bercerita bahwa ini bangunan tahan gempa, ini tidak, ini kan gambarnya tidak bisa menyeluruh. Kemudian juga struktur bangunan itu seperti apa yang lemah juga tidak bisa. Kemudian muncul atau digagas lagi ide untuk membangun miniatur rumah yang tahan gempa, juga miniatur rumah yang tidak tahan gempa. Nah, kedua miniatur ini akan digoncang dengan skala setara dengan 7 skala Richter. Nah, kemudian bisa banyak disaksikan oleh para peminat. Kemudian yang hancur adalah yang rumah tidak menggunakan atau tidak berpaham pada kaidah-kaidah bangunan tahan gempa. Nah, kemudian ini disebarluaskan kepada masyarakat, dan kami alhamdulillah juga sudah sampai di 10 provinsi yang mengundang kami untuk melakukan edukasi, walaupun masih terbatas. Ini kegiatan dari BPBD kabupaten, kota maupun provinsi. Oke Pak, tadi menarik, sejauh mana nih Pak, saya ingin mengetahui lebih lanjut sejauh mana penyebaran dari tadi untuk kaidah-kaidah bangunan tahan gempa tadi ya, itu seperti apa sih Pak untuk memperkenalkan atau mengajarkan kepada masyarakat, mengenalkan kepada masyarakat? Iya, gini Mbak Tracy, jadi Profesor Ridi ini telah melatih hampir 5.000 tukang, 5.000 mandor di seluruh Jawa Tengah dan DIY untuk melaksanakan, untuk mengerti, memahami, kemudian melaksanakan kaidah-kaidah bangunan tahan gempa pada pekerjaannya sehari-hari. Nah, ini kemudian ada namanya Paguyuban Mandor Barataga. Selain itu, Profesor Budi juga menyusun buku, namanya buku Barataga. Ini juga disampaikan kepada siapa saja peminatnya. Di berbagai kesempatan selalu diberikan secara cuma-cuma. Nah, kemudian yang menjadi fokus kita adalah bagaimana alat yang sederhana ini, karena begini Mbak Tracy, alat itu kalau di Jepang kan alatnya luar biasa. Ukurannya aja 30 kali 30 kali 30, dan itu memang ujinya full bangunan. Dan itu kan tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang ini yang kecil, sederhana, dengan biaya relatif terjangkau. Ini harapan kita itu, apakah itu BPBD kabupaten kota provinsi, apakah itu lembaga sekolah, kampus dan sebagainya, sebaiknya memiliki alat ini untuk melakukan edukasi kepada siapa saja, atau paling tidak kepada masyarakat di lingkungan pendidikannya, di lingkungan kampusnya, supaya mengerti betul tentang bagaimana melaksanakan bangunan itu menjadi bangunan tahan gempa, Mbak. Oke Pak, tadi ini Pak, untuk Simutaga ini sendiri itu sudah menggandeng siapa saja Pak, selain dengan tadi ada BPBD gitu ya, apakah sudah juga menggandeng pihak swasta gitu dalam mengaplikasikan tadi ya, misalnya simulasi ini gitu, misalkan katakanlah dunia real estate gitu Pak, sektor real estate, apakah sudah sampai sejauh itu Pak? Nah, untuk teman-teman yang di kontraktor atau yang di developer itu memang kami masih ini Mbak, masih melakukan penjajakan. Di beberapa daerah kami sudah berdialog banyak dengan developer, tetapi masih ada beberapa kendala. Kendalanya adalah mereka menilai bahwa Barataga ini agak sedikit mahal. Tetapi sebenarnya ketika kita jelaskan secara detail bahwa kemahalan itu adalah sesuatu yang harus kita bayar untuk menjaga keamanan. Jadi ketika itu kita sampaikan, ternyata mereka juga bersedia menerima, hanya karena polisi dari developer, dari bosnya, dari juragannya itu memang belum bisa ini Mbak, belum bisa mengakses atau meniru bangunan tahan gempa ini, sehingga ini masih menjadi upaya kami, usaha kami untuk terus menyebarluaskan gagasan Barataga ini kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi memang itu salah satu tantangannya Pak ya. Betul, Mbak, antara
nilai persaingan nilai jual Betul gitu sih, dengan iya. keamanan ya. Sebenarnya ini Laras. sebenarnya seperti asuransi ya Pak ya, secara Betul, tidak J. langsung ya, kalau memang rumahnya sudah tahan terhadap bencana J. didesain maka akan aman ya. Iya, Nah, J. terkait itu Pak, apakah ada desainnya tuh berbeda-beda gitu Pak berdasarkan dengan peta risikonya atau bagaimana terhadap apa ada pembelajaran dulu sebelum membuat desain itu bangunan daerah ini berbeda mungkin dengan daerah lain berdasarkan peta risiko gempa buminya. Ya, Mbak Tracy, jadi pembelajaran tentang bangunan tahan gempa ini cukup panjang. Kita BNPB memiliki Inaris atau ASEP. Nah, Inaris itu ada di Play Store, dibuka, kemudian akan menanyakan posisi kita di mana. Nah, posisi kita di mana itu nanti akan dijawab di tempat yang akan kita bangun rumah atau bangunan, itu akan muncul ancaman gempa bumi seberapa besar, ancaman banjir seberapa besar, ancaman kekeringan, kebakaran, kemudian ancaman-ancaman yang lain. Nah, setelah kita mengetahui bahwa yang paling dominan adalah ancaman gempa bumi, maka bangunan itu lebih kita utamakan kepada bencana gempa bumi. Nah, setelah kita mengetahui ancaman itu, barulah kita melakukan edukasi kepada masyarakat yang akan membangun. Dan ditambah lagi satu aplikasi lagi namanya ASEP. ASEP itu adalah alat sederhana evaluasi bangunan untuk mengetahui atau untuk melakukan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kolom, ring, dan slope itu harus kuat. Kuatnya seperti apa? Sudah dijelaskan di situ. Misalnya harus ada kelebihan besi sepanjang 30 cm, baik itu ke kanan, ke kiri, atau ke bawah dengan membengkok ke dalam. Nah, ini menjadi kunci, Mbak. Kemudian bagaimana pengetahuan tentang material. Setelah pengetahuan material mengetahui sekarang pada pekerjanya. Pekerjanya ini paham apa tidak? Misalnya cara menggunakan air. Tidak boleh air itu sembarang air, tapi air ini adalah air layak minum. Nah, yang dipakai untuk mengaduk betonnya itu adalah air layak minum. Kemudian juga splitnya atau koralnya juga harus bersih dari debu. Tidak ada lapisan-lapisan tanah lagi atau lapisan kotoran yang lain. Kemudian pasirnya juga harus pasir yang standar kristal, sehingga ketika reaksi antara semen, pasir, split ini sempurna, ini akan menjadi kunci kekuatan dari bangunan rumah tahan gempa, Mbak Tracy. Oke, Bapak. Nah, ini menarik Pak. Upaya yang dilakukan UI ini Pak, apakah sudah diperkuat dengan adanya regulasi atau kebijakan? Jadi yang tadi kaidah-kaidah tadi itu apakah sudah diperkuat itu Pak sehingga bisa lebih menasional gitu ya, tidak berdasarkan upaya UII sendiri nih untuk berjuang menyebarkan Simutaga dan Brataga ini? Iya, inilah yang menjadi kendala kami, Mbak. Ini belum untuk sampai ke sebuah peraturan untuk dipakai oleh masyarakat. Nah, ini kalau di kami yang di kampus UI itu sifatnya kan mengedukasi, Mbak. Tapi kalau sampai kepada membuat regulasi, ini kan nanti pemerintah, Mbak. Pemerintah atau dalam ini Perkim, permukiman wilayah, untuk membuat regulasi yang sederhana, yang mudah dipahami untuk membangun rumah bangunan tahan gempa. Ya, baik Bapak. Mungkin sudah cukup banyak, nanti bisa mudah-mudahan dengan adanya podcast ini Pak ya, nanti akan ada regulator pembuat kewenangan kebijakan itu yang bisa ini memang harusnya diperkuat supaya tidak hanya menjadi perjuangan dari tim di UII tapi juga bisa lebih luas ya Pak ya, karena kita ketahui memang tadi itu bahwa bangunan yang akan menyebabkan banyak korban, bukan gempa buminya. Ya, baik, terima kasih Pak Dwi atas bincang-bincang hari ini, pastinya sangat bermanfaat buat sahabat tangguh. Nah, Bapak boleh Pak satu pesan buat para sahabat tangguh mungkin yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya, terima kasih teman-teman sahabat tangguh. Ketika panjenengan akan membuat bangunan rumah, apapun bangunan itu, apakah bangunan sederhana itu satu lantai atau bangunan beberapa lantai, silakan menghubungi kami di UII atau di Museum Gempa Prof. Sarvidi untuk mendapatkan penjelasan, atau silakan membuka Inaris atau ASEP. Di sana sudah alhamdulillah sudah cukup lengkap untuk
panjenengan semua belajar tentang bangunan tahan gempa. Nah, ini harapan kami, kalau ada kesulitan-kesulitan silakan menghubungi kami di Fakultas Teknik Sipil UII. Kami insya Allah, kalau kami dekat kami akan siap, tapi kalau agak di luar kota misalnya, ya kami diundang 2-3 hari sebelumnya untuk kami lebih persiapan. Demikian Mbak Tracy. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Ya, sahabat tangguh, itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Dwi terkait seputar simulasi bangunan tahan gempa Simutaga yang merupakan salah satu upaya masif dalam mengurangi resiko bencana gempa bumi. Isu megatrust tidak perlu dikhawatirkan lagi, namun direspon dengan kewaspadaan aksi antisipasi, salah satunya dengan Simutaga ini. Sahabat tangguh, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Saksikan terus BNPB Podcast, karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Dadah. Ya, terima kasih.